Nulis surat cinta di atas kertas. Cakep. Kertasnya wangi buat si jantung hati. Cakep. Kalaulah mencari program ngobrol berkualitas, Cakep. tentu beginu yang paling diminati. Baik. Ciri pemimpin itu satu, dia harus berani ngambil keputusan. Kalau keputusan itu benar, berarti bagus. Kalau keputusan itu juga salah, masih bagus daripada tidak berani sama sekali. Ya, kita harus mewakafkan diri kita ini untuk masyarakat itu. Niatannya itu. Jadi harapannya nggak ada lagi orang miskin kesusahan untuk berobat lah dan segala macam. Karena sistem yang support Sistem itu tadi. Jadi memungkinkan. gerakan Tengok Bawah itu sebenarnya cuma 3 platform. Sedekah informasi, sedekah partisipasi, sedekah rizki. Ya tadi balik lagi orang Indonesia itu kan sebenarnya kalau ngomongin berbagi cukup kuat Mas ya. Dan kita tuh guyup, komunal, kolektif. Core value dari Core value juga. kita, betul. Karena yang nemenin kita tuh cuma amal, yang lainnya enggak. Kan nggak ada orang dikubur sama mobil-mobilnya. Apa Ya istrinya? pasti nggak ada. Kuburannya nggak muat juga. Iya. Seseorang ataupun apapun dia profesinya, dia nggak akan bisa 100% menyelesaikan masalahnya dia sendiri sebenarnya. Aku pikir ya kita semua pejuang gitu loh. Kita bisa berjuang dengan cara kita masing-masing. Bagi gue ini perjuangan, bro. Oke. Dan lo happy dengan itu ya? Ya happy karena ada tujuan kan. Sabar, berusaha, berdoa, serius saja. Itu pasti ada jalan. Ya. Gitu. We have to dedicate ourselves untuk Indonesia suatu hari nanti gitu. Nah ini saya masih mempunyai banyak kerinduan untuk tetap mengumandangkan lagu Indonesia Raya di kancah internasional ya di bidang saya sendiri. Ngapain nih kita gara-gara beda agama doang, beda ideologi. Kita nggak pernah akur, nggak pernah damai, dan terus kita memikirkan dunia yang ideal. Kita tidak bisa cuman marah-marah di timeline gitu. Ya wes, kerjain yang apa di depanmu. Kamu bisa bertahan lah gitu. Gitu. Not only we survive, tapi juga we revive dan thrive. Kenyamanan ini harus tidak boleh dipertahankan terus. Kenyamanan dalam arti yang negatif. Buruk ya. tadi, Ya, yang negatif ya. Dari awal belajar untuk ya memahami segala hal di sekitar, bahwa nggak semua hal tuh berjalan dengan apa yang seperti aku pengen gitu. Segala potensi ini kita coba untuk sesarengan untuk menyelesaikan PR yang ada ini. Ini kayak juga semacam silaturahmi lagi gitu. Dan kumpul lagi. Jadi kumpul lagi, baik lagi gitu. Republik ini masyarakatnya gotong royong. Ada kemanusiaan yang adil dan beradab di sana. Saya hakul yakin itu. Tuhan itu sudah memilih apa yang kita alami. Tinggal kita memilih bagaimana harus kita lalui. Dapatkan yang terbaik apa yang ada di sekitarmu, di depanmu misalnya gitu. Nikmati itu misalnya. Dan ya bersyukur aja. Kita sama-sama melakukan perubahan. Tapi mana mungkin perubahan itu bisa terjadi tanpa kita merubah diri kita sendiri. Demokrasi itu membuka luas setiap manusia di Indonesia untuk berpartisipasi dalam proses perbaikan Indonesia. Mau itu di dalam sistem atau mau itu di luar sistem. Kalau dari kecil saya suka politik. Memang dari kecil saya suka politik. Kadang-kadang politik kita itu cuman ngomong masalah ngerebut kekuasaan itu yang gua sebel itu. Cuman ngomongin dari sisi ngerebut kekuasaannya gitu. Nggak sampai setelah kalau dapat kekuasaan itu ngapain. Kita digaji oleh rakyat, Mas. Kita beli baju dari rakyat juga. Terus kalau lu nggak kerja Membela rakyat. Ngebela rakyat, terus ngapain lo? Cuman gagah-gagahan doang. Birokrasi itu mesti siap jadi babunya rakyat. Masuk politik itu adalah salah satu hal yang penting. Bersuara itu juga penting. Datang ke TPS itu penting. Contohnya seperti itu. Para pejabat atau teman-teman itu jangan hanya dia kasih teori. Suruh terjun. Default color saya optimism. Saya milih default color saya positivism. Saya berhenti baperan. Saya urat baper juga udah putus. Ya politik memang nggak boleh baper. Menurut gua karena Kalau jadi pelayan itu jangan mengharapkan merasa terima kasih. Sudah kita aja, Pak. berperan dan masuk ke dalam sistem dan menjadi bagian dari proses perbaikan, itu adalah perannya anak muda untuk masa depan Indonesia.
Enggak, gue nggak pengen di jalan setapak orang lain. Ya, mungkin tuh enak ya, tapi enggak. Jadi untuk mewujudkan itu harus dicegah Niji jadi presiden nih. Oh jangan dong, gue harus jadi presiden dong, harus lah. Ya nggak usah lah jabatan itu terlalu diagung-agungkan, Mas. Jabatan itu jangan kamu kejar-kejar. Oke. Tapi suatu ketika kalau amanah itu kamu dapatkan, kamu harus kerjakan dengan baik. Itu pesan-pesan. Yang penting gua nggak ngerasa gua pejabat gitu aja. Oke. Mental yang kita build adalah bukan mental menjadi pejabat. Oke, next step. What's next? Move on gitu. Jadi ayo tingkatkan lagi, be more professional. Itu yang di kepala saya gitu. Jadi amanah yang istilahnya diberikan ini harus kita bersama-sama menyelesaikannya. Sesuatu yang kita kerjain secara sungguh-sungguh, yang kita kerjain secara tulus, itu nggak usah pamrih gitu, nggak usah wah harus ini jual ini, nggak. Ya nating tulus saja. Ikhtiar itu berbanding lurus dengan hasil. Kerja keras tuh nggak bohong deh bos, pasti ada hasilnya. Kamu jadi humas, ngomong apa adanya, yang jujur. Usaha dan hasil itu nggak berbanding lurus. Nggak berbanding lurus? Nggak. Banyak orang mengatakan kalau usaha benar, hasilnya benar. Nggak juga. Kang Denny menghadapi berbeda. Saya lihat sudut pandangnya berbeda. Gimana? Kalau usaha kan urusannya dengan makhluk. Okay. Kalau hasil urusannya sama Gusti Allah. Makanya amalan yang dihisap nanti hasilnya. Yang dihisap itu amalannya, bukan hasilnya, tapi amalan kita, usaha kita, bukan hasil yang dilihat. Orang itu nggak bisa dinilai dari tongkrongan. Ternyata saya mungkin nobody. Bukan siapa-siapa, Mr. Nobody. Enggak, gue respect sama orang yang punya kekayaan pengalaman batin, pengalaman hidup. Gitu. Gue respect sama orang yang tidak menghakimi. Oke. Selalu fokus dengan proses, jangan fokus pada hasil, ya. Ini semua adalah bagian daripada ikhtiar kita, tapi hasilnya kita nggak pernah tahu. Pujian, cacian, nggak boleh ada yang menyusahkan kamu dan juga membesarkan kepala kamu. Itu mereka mentertawakan kita karena kita berbeda. Aku mentertawakan mereka karena sama mereka karena mereka sama itu kayak gitu-gitu sih. Rakyat dan masyarakat harus ditemani dengan segala persoalannya. Kita harus hadir di tengah-tengah mereka. Rakyat sedang kesulitan, kamu harus hadir. Dengan profesi dan spesifikasi yang berbeda pun, dia pasti punya capability yang penting buat kita gitu. Aku tahu negara itu kadang memang pura-pura tuli gitu loh. Ya tapi cuman percuma aku kalau ngomong dengan orang yang dia sebenarnya mendengar tapi tidak mau mendengarkan gitu. Wah, beda banget ya. Orang ngomong, masalahnya ditunjukin ke kita selesaiin hari itu. Ya memang negarawan saya seperti itu. Gitu. Dia harus ngerangkul semua orang, apalagi untuk mewujudkan kebaikan bersama. Gitu. Jadi bukan hanya kita supaya terbiasa oleh pujian, ya kan? Tapi kita harus dibiasakan oleh kritikan. Ya nggak tambah mulia kalau dipuji, juga nggak tambah hina kalau dicaci menurut. Karena gue rasa kecenderungan manusia adalah menghakimi. Itu penyakit ya. Bisa dibilang kita ini bisa jadi Tuhan kita sendiri dan juga iblis kita sendiri kayak gitu. Jadi bagaimanapun juga kita adalah monster sebenarnya. Kita monster diri kita sendiri. Yaitu harafiah manusia ya. Ketika dia di posisi, kita juga bisa bicara tentang bagaimana manusia ini ditempatkan. Di bawah atau di tengah atau di atas. Bukan sikut-sikutan, tapi memang harus saling membantu. Apalagi kondisi kayak gini toh. Iya, iya. Dengan kolaborasi itu 1 + 1 itu bisa nggak 2, bisa 4. Saya tidak pernah diberi kesempatan untuk ya santai-santai enggak. Sejatinya tuh nggak ada liburan, nggak ada retire. Orang tuh harus terus berkarya. Orang-orang yang mampu membangun, yang ikut membangun peradaban itu adalah orang-orang yang peka terhadap sekitar. Jadi ketika ngelihat bisa gerakan akar rumput mengumpulkan modal, memberdayakan seseorang jadi bikin produk, itu tuh revolusioner banget. Gitu. Sumbangsi apa yang bisa diberikan oleh beliau-beliau ini untuk bangun tanah kelahiran ini? Rasanya kalau semua orang mencurahkan pikirannya ke kota-kota, siapa yang ngurusin desa-desa ini? Jadi semuanya harus tumbuh
berseiring. Saya bukan lagi buat bekerja, tapi nyari duit. Beda sama kerja. Kalau kita kerja, kita ikut orang. Dalam tempo sebulan kita gajian, itu kerja. Tapi kalau kita cari duit, ya apa aja yang saya bisa. Suruh buang sampah, dikasih. Nah, ada dapat duit. Dari yang disia-siakan menjadi tidak sia-sia. Sampah. Karena nggak pernah uang turun dari langit. Hanya ngasihkan kepada orang-orang yang amanah aja, sama orang-orang yang bermurah hati. Kuncinya itu aja, Mas. Tapi orang yang kenyang bisa bicara bagaimana cara mencari uang. Tapi orang lapar akan berusaha untuk mencari uang, bukan bicara lagi. Intinya ya setiap hari ada masalah. Tapi kamu harus tetap melakukan pola yang berulang-ulang itu. Dan kamu harus mencari celah untuk menyelesaikan masalahmu itu. Gitu. Gue buat apa yang gue pengen buat, apa yang gue suka, apa yang gue bisa, apa yang gue yakini. Gimana ya caranya supaya kita itu bukan nyari kerja, tapi kerjaan itu nyari kita. Pekerjaan tuh yang memilih aku, wah gitu aja. Apa yang kamu tulis kerjakan, tulis yang kamu kerjakan, kan gitu aja. Gampang sebetulnya, nggak banyak teori Pak. Saya tuh sukanya kan begitu Pak. Membuat sesuatu yang punya misi kuat, mission driven enterprise, tapi disiplinnya bisnis gitu. Sebetulnya menurut saya the mother of all challenges. Ini tantangan yang terbesar, tapi semakin besar tantangan, semakin luas juga inovasi-inovasi yang diciptakan. Kita mendengarkan lebih banyak orang lagi. Mendengarkan lebih banyak orang. Ya, tugas kita sekarang infrastruktur dikuatin. Kalau infrastrukturnya baik, sektor yang lain saya kira akan mengikuti. Ekonominya maju, orang-orangnya kreatif, ekosistem terjaga, makanya kemana-mana gue meroket gitu. Itu singkatan maju ekonomi rakyat, orangnya kreatif, ekosistem terjaga. Kalau ekonomi kreatif kita nomor 3 di dunia. Setelah Amerika dengan Hollywoodnya, Korea dengan K-popnya, nomor 3 udah kita. Keberhasilan dan kemenangan itu berasal dari keberanian merubah sesuatu yang baru. Kita berjuang, bekerja dengan keringat segala kemampuan yang ada. Ya kalau kamu punya gulanya, kamu memiliki nilai gula, kamu akan mendatangkan semutnya. Pasti kamu akan didatangi apapun itu. Diri kita lah sebenarnya yang menentukan apa yang akan terjadi setelah apa yang kita lakukan saat ini itu. Ketika kita bikin sesuatu yang beda ya, maksudnya sesuatu yang di luar pakem orang akan menoleh itu loh. Kita membuktikan dengan prestasi. Intinya setiap hari itu tidak ada sesuatu yang tidak kita melakukan perubahan, Pak. Esensi hidup ini bagaimana bisa memberikan manfaat ya untuk orang lain, untuk masyarakat. Eksistensi saya di catur ini bukan hanya tentang pemain caturnya sendiri, tapi saya selalu ingin mengangkat 3 hal, yaitu feminisme, edukasi, dan finansial. Nilai-nilai bahwa perempuan tuh bebas memilih, bebas menjadi apa yang dirinya mau itu dari Abah. Di Indonesia aja sampai tahun 2025 kalau kita maksimalkan peran ekonomi perempuan bakal ada tambahan GDP sekitar 537 billion dolar. Bisa bukan hanya dibeli karena cinta produk Indonesia, tapi karena memang bagus produknya gitu. Orang Indonesia itu sekarang itu masalah harga itu nomor 2. Layanan dulu. Mungkin ini ya maksudnya Bung Karno juga berdikari dalam bidang ekonomi. Dengan menggunakan sumber daya itu. Orang-orang mempermasalahkan uang, tapi mengapa mereka tidak pernah mempermasalahkan hutan? Pohon yang ditebang. Ya. Kita sekarang lagi fokus ke itu sih, isu lingkungan. Isu lingkungan. Kita tidak begitu mempedulikan bahwa kita tidak bisa membeli oksigen gitu. Pemerintah ketika membuat keputusan mesti based on interest mereka, ya terus kemudian evidence base yang kita miliki di mereka, dan ya kita need assessment-nya ya dari yang enteng-enteng itu. Bangun tidur tuh bahagia itu. Bangun tidur tuh nggak sing waduh mikir besok nyicil apa. Udah utangi piro ya iki. Waduh ini belum dibayar loh, aku nggak mau ya. Sebenarnya ada kalanya kita muak untuk membahas ini dan lebih baik kita tidur saja. Kita lanjutkan besok, kita kerja lagi. Unload, kita offload, lepaskan semua energi-energi negatif itu. Harus mulai hari dengan happy,
Harus mulai hari dengan ketenangan. Gue terima kasih banget sama warga desa. Paling tidak saya bisa cerita lah ke teman saya. Ke saya lah paling Ke tidak. Pak Wisnu, ke Bagaimana anak pembenahan saya, ke cucu dilakukan. saya. Bahwa saya itu bagian daripada perubahan kereta api itu gitu loh. Ya mungkin semua orang tua merasakan ini ya, karena kalau ngelihat anak tuh kan kita jadi berpikir dunia seperti apa yang nanti akan ditinggali oleh dia gitu kan. Minimal bahwa perubahan dalam keluarga. Oke lah, Bapak Merik Beca, anak sarjana, keren. Kalau kita ingin sukses, banyak-banyak berbuat baik pada setiap orang. Saya katakan kepada mereka, sekecil apapun kebaikan yang kau lakukan, ini akan menjadi riak kebaikan yang tidak pernah berujung. Tetapi sekecil apapun kejelekan yang kau lakukan atau kejahatan kau lakukan akan menjadi warisan kejahatan berikutnya kau. Karakter itu akan ke bawah kan. Dimanapun kamu tinggal. Ketidaktahuan itu adalah kemiskinan yang membahayakan. Kita tuh jadi lepas beban kan, jadi orang tuh nggak berekspektasi lebih gitu, kita mikirnya kayak gitu. Kesuksesan itu di mana persiapan ketemu dengan keberuntungan. Gue ngerasa manusia itu emang multidimensi. Nggak ada baik yang baik banget, nggak ada jahat yang jahat banget. Ada banyak kapal-kapal yang berlayar menuju kebaikan, dihinggapi oleh kupu-kupu orang-orang baik, kebaikan, ketulusan yang munculnya dari jendela jiwa, dari sosok gelap ini ya, Yang tidak dikenal yang tadi tidak ya. dikenal ini. Matur suwun Mas Arif. Oke, Mas Idut. Oke. Thank you Pin ya. Thank you ya. Wah, Thank you, gua thank you, udah- thank you. Thank you Kang Denny. Makasih Pak Thank Duduk you. waktunya. Terima kasih ya Mas. Thank you. Sama-sama Mas. Thank you ya Ring ya. Aduh, thank you, Seru bro. ini ngobrolnya. Aduh, terima kasih banget. Terima Thank you ya. kasih, terima kasih. Iya. Oke, Mas Epeng, suwun loh. Aku mengganggu waktu yang agak panjang ini. Terima kasih. Thank you Mas Andi ya. Oke, masuk Gang. Matur nuwun. Siap. Thank you tim ya. Thank you Mas Idut. Jam kita ngobrol. Siap. Thank you ya. Iya. Mas Wisnu pengen jadi pastor, gue bilang, lu pasti nggak tahan gue dan naikin, lu pasti lu keluar, lu mau Udah jadi close. Thank you Jay ya. Ini Mbak Lulu kerjanya banyak kali ya, gue nggak tahu deh.